Selamat datang di channel YouTube Kendara, dan hari ini kita akan ngetes apakah Subaru BRZ ini cocok untuk dipakai harian. Padahal ini sebuah mobil sport. Jadi mari berkendara dengan Subaru BRZ. Di bagian depan kita dapat muka yang cenderung lebih happy nih dibanding kembarannya, yaitu GR86. Nah, di sini mukanya kita lihat sedikit lebih senyum ya. Jadi dengan headlamp yang serupa dengan yang di GR86, full LED juga pastinya, dan dia udah steering responsif ya. Jadi tiap kali kita belok-belokin setir, kalau malam tuh lampunya ikut belok-belok, dan itu membantu banget. Apalagi di mobil sport kan visibility-nya pasti bukan yang terbaik ya, apalagi kalau malam. Nah, di bawah sini emang dia tidak ada fog lamp, tapi dia ada lubang nih. Lubang ini untuk mengurangi turbulens udara karena ini mobil sport, jadi pastinya aerodinamis pasti dihitung di mobil ini. Dan di depan sini ada grill yang sebenarnya bentuknya cukup sederhana ya. Di depan sini nggak ada chrome, nggak ada apapun itu. Jadi emang ini desainnya as is, ini sports car yang fungsional banget dari segi desainnya. Jadi sekarang kita lanjut aja ke bagian samping. Nah, di bagian samping nggak kalah keren kayak di bagian depan. Di sini dia ada lampu sen yang di mount di bumper depan ya sebenarnya ya. Jadi dia bentuknya kayak side marker mungkin kalau di market USDM. Nah, di sini kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Di sini ada pelek yang serupa juga sama kembarannya, yaitu GR86, tapi di sini dia warna gunmetal ya instead of hitam. Nah, di sini dia dibalut dengan ban Michelin Pilot Sport 4 ya. Jadi lumayan serius nih, dan dia profil bannya itu nggak gitu gede sebenarnya, 215/40 ring 18. Nah, yang agak tricky nih PCD-nya, yaitu 5x100. Jarang banget kita bahas PCD. Tapi karena ini mobil sport dan ini mobil hobi, jadi kita bahas aja ya. PCD-nya ini 5x100, yang artinya sama kayak Avanza baru dan lain-lain. Tapi beda dengan sports car Jepang lainnya yang kebanyakan tuh 5x114,3. Jadi emang nyari pelek ini akan sedikit lebih effort. Tapi tenang aja, mobil ini kan banyak yang mainin, jadi pasti nanti banyak pilihannya. Nah, di sini ada salah satu detail favorit gua. Ini di fendernya, di fender depan, dia itu ada vent ya, yang beneran bolong. Jadi untuk ngurangin turbulence dari fender ketika angin nabrak roda, nah itu turbulensnya berkurang nih karena ada vent di sini yang beneran bolong, dan ini bentuknya keren banget, jujur keren banget. Nah, lanjut lagi ke bagian spion. Di sini spionnya juga pengaturannya udah elektrik, peliparan elektrik, dan dia juga ada blind spot monitoring yang lokasi lampu blind spot monitoringnya itu manis banget adanya di dalam sini. Nah, lanjut ke bagian door handle yang kita cukup familiar dengan model-model Toyota lainnya. Jadi di sini juga ada keyless entry juga. Jadi emang udah cukup canggih pastinya karena ini mobil sport, frameless. Jadi emang sporty banget. Nah, lanjut lagi ke bagian belakang, ada tutup tangki bensin yang bentuknya agak questionable ya sebenarnya, tapi mungkin dia ngikutin bentuk bodinya. Jadi sekarang kita lanjut aja ke desain belakangnya. Di bagian belakang kita dapat lampu yang kalau kata orang-orang sih mirip Honda Brio, tapi stop hating lah ya. Menurut gue ini ganteng kalau di mobil ini. Jadi dia juga udah full LED pastinya, dan dia punya rear fog lamp juga di bawah sini. Lampu mundurnya juga ada di bawah. Jadi di sini pure cuma lampu rem, lampu kecil sama si lampu sennya aja. Nah, di sini kita dapat emblem Subaru, terus ada logonya juga, dan ada BRZ di sini. Di sini ada bukaan bagasi yang ngumpet ya di list itemnya ini. Jadi udah cukup rapih, dan dia ada kamera mundur. Ada third brake lamp juga di sini, dan dia ada semacam integrated ducktail gitu ya. Jadi emang dia terpisah dari bagian si bagasinya nih. Jadi mungkin ini something yang bisa dicabut terus di mount wing yang lebih gede mungkin, karena ini kan mobil bahan banget untuk dimodifikasi. Lanjut lagi ke bagian bawah, karena lagi ngomongin modifikasi, kita lihat knalpotnya. Knalpotnya udah cukup gede nih. Ini kalau gue lihat dari kasat mata gue ya, ini hampir 4 inch. Jadi mungkin sekitar 3,5 inch. Jadi ini udah cukup gede. Dia twin exit juga kiri kanan, jadi emang udah sporty banget. Dan di sini ada tutup tow hook yang itu bakal berguna banget kalau kita di track day. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ngeliat dalamnya, gue mau kasih lihat kalian engine bay-nya nih. Yuk. Nah, ini dia ruang mesin dari si Subaru BRZ ini. Emang cukup kecil ya mesinnya ya. Dia kode mesinnya FA24 yang artinya dia 2400 cc, 4 silinder boxer dengan tenaga 237 horsepower dengan torsi 250 Nm. Jadi emang tenaganya nggak besar-besar banget, tapi cukup untuk di mobil yang sekecil ini dan seringan ini. Apalagi banyak yang pakai buat harian juga, dan gue yakin di luar sana pasti banyak banget modifikator dan tuner yang mainin mesin ini. Entah dipasang turbo, entah dipasang supercharger, kita nggak tahu. Tapi yang pasti mobil ini potensinya kenceng banget mesinnya.
Karena mobil ini masih ngasih row belakang, jadi nggak ada salahnya gue review. Walaupun, nih, jujur nggak muat, jujur. Nah, kira-kira begini kelihatannya. Pala nih, kena ya. Legroom juga pastinya kena. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung review bagian depannya aja kali ya. Tapi minimal di sini ada tethering point nih untuk si child seat. Jadi kalau kalian pengen bawa anak, sebenarnya bisa di sini pakai child seat. Kiri kanan ada dua-duanya. Sekarang kita ke depan. Nah, di bagian dalam nih, di sini yang pertama kali gue ngerasain seperti biasa, joknya enak banget. Karena gue orang yang cukup rumit soal jok, posisi nyetir, dan lain-lain. Jadi yang pertama kali gue sadar langsung, joknya enak banget dengan headrest yang masih adjustable juga. Dan dia kayak dua material gitu ya. Semua yang kena badan kita ini Alcantara. Dia ada red accentnya juga di tengah, tapi di samping-sampingnya sini ada kulitnya nih, jadi cukup enak. Nah, di sini Alcantara juga masih ada sampai door panel, dan sisanya emang material keras ya, karena mobil ini kan ngincar bobot semini mungkin, namanya juga sports car. Tapi di sini kita dapat Alcantara nih di tudungnya si speedometer, jadi emang ini lucu ya, apalagi ini yang paling kelihatan gitu sama kita. Jadi gue suka banget sama sentuhan kecil kayak gini. Nah, di depan kita ada setir yang ukurannya cukup kecil dengan tombol-tombolnya cukup lengkap. Di kanan ada tombol buat ngatur menu. Di sini ada untuk misalnya ngasih lihat G-force meter. Terus abis itu ada power and torque graphic. Terus abis itu ada lap timer. Lucu banget ya. Terus di sini yang pasti juga ada average fuel consumption, ada trip A, trip B. Terus abis itu ada juga soal temperatur, semuanya juga udah lengkap. Dan di sini kalau kita mau matiin ADAS juga semuanya dari sini. Nah, itu dia ADAS. Di sisi kanan ada tombol buat ADAS nih. Kalau kita lihat dari tombolnya sih emang straight from Toyota ya. Tapi emang Subaru namanya ini EyeSight, dan menurut gua ADAS-nya cukup pintar. Tapi lagi-lagi gua bukan orang yang pakai ADAS sehari-hari kalau di nyetir dalam kota, karena menurut gua kadang ADAS bisa berbahaya. Kalian setuju nggak? Tulis di kolom komen deh. Nah, di sini kita lanjut. Ada trip reset yang tombolnya cukup besar ya. Ini salah satu tombol trip reset terbesar yang pernah gue lihat di mobil apapun. Terus abis itu di sebelah kanan sini dia ada adjustment untuk brightness layar dari instrumen clusternya. Dan instrumen clusternya ini somehow mengingatkan gue sama GR Yaris nih. Bukan bentuknya, tapi lebih ke warnanya, fontnya ini mengingatkan gue ke GR Yaris facelift. Nah, terus abis itu di sini ada tombol untuk bukaan bagasi, dan udah sisanya di bawah cuma ada bukaan untuk kap mesin. Di sini jendela, pengaturan jendela dua-duanya udah full auto, dan seperti yang tadi gue bilang dia frameless ya, jadi emang aduh, enak banget ngeliat mobil frameless gini. Terus pengaturan spion juga seperti yang tadi gue udah jelasin, semuanya udah elektrik, bisa dilipat secara elektrik juga. Terus abis itu di sini ada cup holder, bottle holder, apapun itu, bahkan di sini botol air mineral yang 1,5 liter tuh muat. Jadi emang ini gede banget ya, Jepang banget. Nah, di sini armrestnya yang kena tangan kita, ini semuanya udah kulit dengan red stitching. Terus abis itu kita lanjut ke bagian tengah sini. Sebenarnya kalau kalian punya BRZ atau 86 generasi sebelumnya, kalian akan ngerasa masih lumayan familiar. Kenapa? Karena intinya tuh masih sama. Intinya simple. Terus ada putar-putaran buat AC, ada tombol-tombol yang kesannya sporty ini, jadi emang masih mirip banget, cuma versi lebih modern aja. Di sini ada head unit yang nggak terlalu besar, tapi fungsional banget, apalagi dia udah integrated sama mobilnya. Terus tombol-tombol fisik di sebelahnya juga masih banyak banget ya. Dan yang lucu di head unit ini, ada reminder untuk ulang tahun sama anniversary. Jadi mungkin mereka tahu anak mobil tuh suka lupa kapan anniversary dia sama istrinya atau sama pacarnya. Head unit ini bisa nge-remind kalian, jadi pasangan kalian nggak akan marah. Terus di sini juga karena udah integrated, dia ada outside temperature gitu-gitu, dan audionya menurut gue udah cukup enak untuk sebuah mobil sport yang harganya nggak gitu mahal ya. Nah, di bawah sini ada display AC yang menurut gue salah satu yang paling sporty nih, karena ini bentuknya kayak gauges ya, jadi kayak additional gauges. Kalau kalian tahu dulu Nissan 350Z tuh ada gauges 3 biji di atas ini, apalagi sama-sama JDM ya. Nah, ini juga nih sama 3 biji gini, dan gue yakin di luar sana kalau ada yang convert mobil ini ke mobil balap dan nggak pakai AC, pasti bulat-bulatan ini bisa banget dijadiin gauges nih. Gue yakin aftermarketnya ada. Terus di sini ada pengaturan AC yang udah dual zone juga untuk sebuah mobil sport sekecil ini. Lagi-lagi cukup mengejutkan ya. Dan di sini ada tombol-tombol yang sangat sporty nih, kayak mode arah semburan angin gitu-gitu. Semuanya juga udah lengkap. Di sini ada front defogger, ada rear defogger. Jadi emang semuanya juga udah lengkap banget. Di sini ada shift knob yang lucu deh. Dia kan karena dia gated gitu ya, walaupun dia matic. Jadi begitu kita pindah ke N, dia kayak bisa
godek-godekin kayak mobil manual. Ini lucu banget sih, ini simple touch yang menurut gue cukup menarik dan mengingatkan kita ke mobil manual. Dah, di sini ada rem tangan dibalut kulit dengan red stitching, sporty banget, dan ini rem tangannya kayaknya enak nih buat drifting. Nah, terus di sini ada tombol buat matiin traction control, ada untuk drive mode selector, dia ada sport, normal, sama snow. Dan di sini ada track mode. Nah, track mode ini langsung matiin stability control sama traction controlnya juga. Jadi kalian nggak bisa track mode sambil stability dan traction controlnya nyala. Jadi emang kalau di track mode udah full semuanya mati electricalnya, kalian harus jago banget nyetirnya. Nah, yang unik lagi di sini walaupun dia weight reduction, dia tetap mikirin kenyamanan. Dia ada heated seat untuk kiri dan kanan. Ini bisa di set low sama high dan mati tentunya. Nah, di sini ada satu cup holder yang di sini nggak gitu gede ya. Dan di sini ada armrest kulit yang kalau ditutup ya, kalau dibuka ini jadi cup holder lagi 2 biji, dan ada 2 colokan USB-A dan 1 colokan AUX. Mobil baru apalagi yang masih ada colokan AUX-nya, coba kalian cari, itu unik banget ya. Gue mau jelasin dari mobil ini yang menurut gue paling lucu nih detailnya. Jadi karena mobil ini mobil sports car lagi-lagi dan mungkin sering dipakai track day ya, mungkin juga orang yang nyetir tuh pakai helm. Jadi di sini plafonnya dia tuh ada gembungnya dikit, itu space buat helm. Jadi emang mobil ini diciptakan untuk track, diciptakan untuk orang yang pakai helm. Jadi emang ini ada dekokannya gitu ya, lucu banget. Dan itu sampai ke atap luar mobilnya juga kelihatan. Jadi emang lagi-lagi bikin desainnya makin sporty. Nah, karena dia adalah sebuah Subaru BRZ dan dia harusnya menjadi mobil harian yang enak, fun to drive, dan bisa ngepot dikit-dikit, kita cobain aja langsung. Oke, sekarang waktunya nyetir si BRZ nih. Tadi kan udah dikasih klip kecil ya, ternyata mobilnya emang seenak itu buat ngepotin. Tapi tenang, karena ngepot itu kan nggak tiap hari. Nah, sekarang kita cobain nyetir sebagai mobil harian. Mobil ini enak nggak sih? Pertama-tama lagi nggak mau gue bahas, joknya enak banget. Dan mobil ini, gue ngerasa joknya pendeknya pas ya. Kaki kalian tuh nggak sampai lurus banget. Tapi emang udah cukup rendah, cukup sporty, posisinya enak, selevel sama spion pastinya, mata, dan semuanya enak visibility, kecuali kalau kalian keluar gang, terus kalian mau ngeliat ke belakang, nah itu agak susah. Karena kalau kita lihat dari luar bentuknya emang keren ya, si sloping roofline-nya itu, bentuk coupe-nya, cuma emang visibility mobil coupe jarang ada yang bagus kalau ngeliat ke belakang gitu. Nah, sekarang lanjut ke impresi berkendara dari si BRZ ini. Tenaganya oke, dia 2400 cc, upgrade 400 cc ya dibanding si generasi sebelumnya. Dan emang kalau digas, kita gas sekarang, peningkatan tenaganya berasa pastinya, karena yang lama terasa underpower banget underpowernya banget. Dan yang sekarang tenaganya cukup, tenaganya enak, tenaganya layak dibilang sports car dengan efisiensi yang masih bagus juga. Gue nyetir mobil ini kadang santai, kadang enggak, kadang macet, kadang lancar. Jadi in real world-nya aja nih, real world situation di Jakarta, gue bisa dapet 19 sampai 111, yang itu not bad ya. Itu not bad banget untuk sebuah sports car harian. Dan emang tenaganya ngisi, jadi menurut gue layak. Percuma boros kalau mobilnya pelan, percuma irit kalau mobilnya terlalu pelan gitu. Jadi ini pas sih, ini pas. Gua ngerti sekarang kenapa banyak banget orang di luar sana yang harian pakai BRZ, apalagi emang space bagasinya juga masih banyak. Terus secara convenience dia bisa bawa satu teman dan 2 orang yang kalian benci di belakang karena sempit banget. Dan selain tenaganya, yang bikin gua senyum terus-terusan adalah handlingnya. Mobil ini handlingnya sharp banget. Entah kenapa gue ngerasa mobil ini suspensinya kayak dual valve ya. Jadi kalau kalian yang suka modif mobil pasti tahu karakternya. Ini kayak karakter coilover yang kalau dibelok-belokin santai tuh mobilnya enak, mobilnya nyaman. Ngehajar polisi tidur pelan-pelan juga masih nyaman. Tapi begitu dikagetin,
mobilnya kaku tiba-tiba. Dan begitu pula kalau ngehajar jalanan keriting, tiba-tiba mobilnya kaku. Jadi emang gue ngerasa suspensinya ini bukan suspensi biasa, dia cukup canggih untuk sebuah sports car budget dan masih bisa dipakai harian. Ini cukup enak. Jadi kalau emang budget kalian habis setelah beli mobil buat modif udah nggak cukup, ganti pelek kayak langsung. Ini udah kayak coilover rasanya, kecuali kalian emang mau ceperin ya. Nah sekarang ada beberapa hal yang gue suka dan yang gue nggak suka nih pastinya. Yang gue suka kan tadi gue udah sebut, ada beberapa hal yang mengganggu gue. Salah satunya adalah si brightness instrument clusternya. Emang dia ada brightness adjustment-nya di sini ya. Dia ada brightness adjustment di kanan. Yang awalnya gue kira ini buat ketinggian lampu depan, tapi ternyata enggak. Ini buat adjust kecerahannya, dan dia itu kalau di paling terang dia terlalu terang, kalau diturunin satu dia sedikit terlalu redup buat gue. Jadi gue nggak ketemu sweet spotnya, tapi gue selalu standby-in gue mendingan agak terlalu redup sih dibanding terlalu silau kalau malam. Itu pertama. Kedua, dia belum ada auto wiper ya. Jadi dia cuma auto headlamp, dia belum ada auto wiper. Menurut gue agak sayang, karena kan di mobil udah ada sensor-sensornya yang berhubungan sama ADAS. Kenapa nggak ada auto wiper ya sekalian gitu. Dan yang ngomongin ADAS, mobil ini surprisingly ADAS-nya cukup smooth untuk sebuah mobil sport, si eyesight-nya Subaru ini. Dan untuk dipakai harian ternyata nggak terlalu mengganggu ya. Gua di mobil ini belum matiin ADAS sama sekali dan dia jarang ke-trigger. Jadi kayaknya sih dia cukup pintar ya kalau dibandingin ADAS-ADAS brand mobil lain. Cukup pintar, cukup smooth. Jadi ke-triggernya kalau emang seharusnya aja. Dan emang dari kemarin gue belum ada close call ya. Jadi puji Tuhan belum ke-trigger sama sekali gitu. Oke, jadi itu aja kesimpulan gue mengenai impresi berkendara si Subaru BRZ. Kalau ngomongin sama harganya, menurut gue worth it. Menurut gue mobil ini cukup versatile. Kalian mau mainin bisa, kalian mau standaran udah ganteng, pakai harian enak, bisa bawa barang lumayan banyak, masih nyaman juga dengan handling yang cukup baik. Jadi bahkan bukan cukup baik ya, sangat baik. Mobil ini handlingnya sangat-sangat baik. Jadi emang ini bolehlah kalian kalau emang car enthusiast, kalian pertimbangkan mobil ini. Karena nggak ada salahnya ya di era gempuran mobil listrik yang membosankan, ternyata masih ada mobil harian yang seru. Jadi gimana menurut kalian tentang si Subaru BRZ ini? Jangan lupa main-main ke Instagram kita di @ber.kendara dan cek website kita juga di kendara.id. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe juga kalau belum. I'll see you guys on the next video. Bye-bye!